Halo sahabat Sainter, kali ini kita bahas mengenai diabetes termasuk gejala, penyebab dan pengobatannya. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya, supaya sahabat Sainter dapat info terbaru nih dari kita. Diabetes mellitus, umumnya dikenal dengan penyakit kencing manis, adalah penyakit metabolik yang menyebabkan gula darah tinggi. Yang harus kita pahami adalah, hormon insulin memindahkan gula dari darah ke sel-sel tubuh untuk disimpan atau digunakan sebagai sumber energi. Dengan diabetes, tubuh tidak dapat menghasilkan cukup insulin atau tidak dapat secara maksimal menggunakan insulin yang dihasilkan. Efeknya, gula darah tinggi yang tidak diobati dari diabetes dapat merusak saraf, mata, ginjal, dan organ lainnya. Jadi, ada beberapa jenis diabetes. Pertama, diabetes tipe 1 yaitu merupakan penyakit autoimun, yaitu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh justru menyerang dan menghancurkan sel-sel di pankreas di mana tempat insulin dibuat. Tidak jelas apa yang menyebabkan serangan ini. Sekitar 10% penderita diabetes memiliki tipe ini. Gejala diabetes tipe 1 dapat mencakup rasa lapar yang ekstrim, rasa haus yang meningkat, penurunan berat badan yang tidak disengaja, sering buang air kecil, penglihatan kabur, kelelahan, dan juga dapat menyebabkan perubahan mood seseorang. Sayangnya, dokter tidak tahu persis apa yang menyebabkan diabetes tipe 1. Untuk beberapa alasan, sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang dan menghancurkan sel beta penghasil insulin di pankreas. Gen mungkin berperan dalam hal ini untuk beberapa orang. Mungkin juga virus memicu serangan pada sistem kekebalan. Insulin adalah pengobatan utama untuk diabetes tipe 1. Ini menggantikan hormon yang tidak dapat diproduksi tubuh Anda. Ada 4 jenis insulin yang paling umum digunakan. Mereka dibedakan berdasarkan seberapa cepat mereka mulai bekerja, dan berapa lama efeknya bertahan. Yang pertama, insulin kerja cepat mulai bekerja dalam waktu 15 menit dan efeknya berlangsung selama 3 hingga 4 jam. 2. Insulin short acting mulai bekerja dalam waktu 30 menit dan berlangsung 6-8 jam. 3. Insulin kerja menengah mulai bekerja dalam 1 hingga 2 jam dan berlangsung 12 hingga 18 jam. 4. Insulin kerja panjang mulai bekerja beberapa jam setelah injeksi dan berlangsung selama 24 jam atau lebih. Selanjutnya, diabetes tipe 2 terjadi ketika tubuh Anda menjadi resisten terhadap insulin, dan gula menumpuk dalam darah Anda. Gejala diabetes tipe 2 dapat berupa rasa lapar yang meningkat, rasa haus yang meningkat, buang air kecil yang meningkat, penglihatan kabur, kelelahan, dan luka yang lambat sembuh. Tipe 2 juga dapat menyebabkan infeksi berulang. Ini karena kadar glukosa yang tinggi membuat tubuh lebih sulit untuk sembuh. Diabetes tipe 2 berasal dari kombinasi faktor genetik dan gaya hidup. Kelebihan berat badan atau obesitas meningkatkan risiko Anda juga. Membawa beban ekstra, terutama di perut Anda, membuat sel-sel Anda lebih tahan terhadap efek insulin pada gula darah Anda. Kondisi ini dapat diturunkan pada anak. Umumnya orang tua menurunkan gen yang membuat mereka lebih mungkin terkena diabetes tipe 2 dan kelebihan berat badan. Diet dan olahraga dapat membantu beberapa orang mengelola diabetes tipe 2. Jika perubahan gaya hidup tidak cukup untuk menurunkan gula darah Anda perlu minum obat. Untuk itu, Anda harus secara rutin berkonsultasi dengan dokter untuk memonitor perkembangan dari perubahannya. Selain diabetes tipe 1 dan 2, ada juga yang disebut pradiabetes. Hal ini terjadi ketika gula darah Anda lebih tinggi dari biasanya, tetapi tidak cukup tinggi untuk diagnosis diabetes tipe 2. Dan terakhir, diabetes gestasional. Diabetes gestasional diakibatkan oleh perubahan hormonal selama kehamilan. Plasenta menghasilkan hormon yang membuat sel wanita hamil kurang sensitif terhadap efek insulin. Hal ini dapat menyebabkan gula darah tinggi selama kehamilan. Wanita yang kelebihan berat badan saat hamil atau yang menambah berat badan terlalu banyak selama kehamilan lebih mungkin terkena diabetes gestasional. Anda harus memantau kadar gula darah Anda beberapa kali sehari selama kehamilan. Jika tinggi,
Perubahan pola makan dan olahraga mungkin cukup atau mungkin tidak cukup untuk menurunkannya. Menurut Mayo Clinic, sekitar 10 hingga 20% wanita dengan diabetes gestasional akan membutuhkan insulin untuk menurunkan gula darah mereka. Insulin aman untuk bayi yang sedang tumbuh. Ada juga kondisi langka yang disebut diabetes insipidus. Tetapi, jenis ini tidak terkait dengan diabetes mellitus, meskipun memiliki nama yang mirip. Diabetes insipidus adalah kondisi yang berbeda di mana ginjal Anda mengeluarkan terlalu banyak cairan dari tubuh Anda. Nah, itu tadi pembahasan tentang diabetes lengkap dengan penyebab dan pengobatannya ya. Silahkan like video ini jika menurut kalian informasi ini bermanfaat. Silahkan juga tinggalkan sepatah kata di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi sahabat Sainter.